iPhone SE seri kedua. Ya, ini adalah review jujur gue, review pemakaian gue selama beberapa hari ini mengenai iPhone SE generasi kedua ini. Jadi, coba lo tonton aja video ini sampai habis, siapa tahu lo ada yang ngebet banget buat beli handphone beginian. Siapa tahu ini bisa jadi referensi tambahan karena ini review jujur sejujur-jujurnya dari pemakaian gue pribadi selama beberapa hari ini. Buat video unboxing gue udah buat lo yang belum nonton, linknya ada di deskripsi bawah video ini. Tapi sebelumnya thank you parah buat lo yang udah nonton, udah tembus di 200.000 view lebih. Makasih banget nih cuy. Dan di sini gue pengen langsung aja, gue mulai dari tampilan LCD-nya kali ya. Jadi untuk soal tampilan sebenarnya iPhone SE ini nggak ada yang spesial sama sekali. Mengingat gue megang iPhone 8 yang dari PS Store itu, terus gue komparasi dengan iPhone SE ini, sebenarnya buat tampilan sama sekali hampir gue nggak ngerasain apapun. Serius jujur, gue nggak ngerasain apapun itu. Gue sedikit cerita, gue pakai iPhone 11 Pro Max, terus gue sedikit downgrade ke iPhone XR, dan gue beberapa hari ini move on. iPhone XR gue buang dulu, gue move on ke iPhone SE ini. Dan selama gue pemakaian iPhone SE ini, gue merasa kurang nyaman di layar. Pertama, bukan jelek atau apapun itu, bukan sama sekali, bukan. Nggak ada masalah kualitas yang gimana-gimana yang gue pertanyakan, nggak ada. Cuman lebih ke size aja sih, ukuran layarnya yang terlalu kecil. Ya, sebatas itu aja. Tapi buat lu yang udah punya iPhone X ataupun iPhone XR lah. Jangan deh lu move on ke sini, serius. Tapi itu selalu sih, gue cuma ngasih tahu aja. Soal kamera nih, kalau ngebahas soal kamera ini, sebenarnya antara bagus-bagus enggak. Kenapa? Karena ada beberapa plus minus yang menurut gue, ini gue riset dari ratusan foto, ratusan video juga gue coba take di setiap tempat yang berbeda, di kondisi cahaya yang berbeda juga, kondisi objek yang berwarna, dan ya pokoknya objeknya beda-beda juga, kondisi cahayanya beda-beda. Intinya sih dari selama pemakaian gue beberapa hari ini, iPhone SE ini buat kamera, buat diandelin foto-foto low light dia bagus. Cuman ada minusnya nih cuy. Ketika lu punya iPhone 11 ataupun iPhone XR, menurut gue pribadi selama pemakaian gue udah riset sampai capek mata gue ngelihat, iPhone SE ini ada minusnya cuy. Dia itu hasil video low light kurang bagus, terlalu banyak noise ya. Kalau lu yang emang punya XR, coba lu bandingin deh. Kalau lu punya SE juga, iPhone XR lebih bagus untuk low light ya, perekaman videonya. Ini untuk hasil fotonya, iPhone XR sebelah kanan, iPhone SE sebelah kiri. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil fotonya ini sebenarnya sama-sama tajam karena memang sama-sama 12 megapiksel. Cuman sini lu bisa lihat perbedaan yang paling mentereng adalah, yang paling mencolok maksud gue, itu di bagian pencahayaannya. Ya, betul sekali di bagian pencahayaan. Untuk sebelah kiri si iPhone SE generasi kedua ini alias 2020 ini, lu bisa lihat bahwa dia itu tampilannya kayak sedikit hangat gitu ya, warmy gitu. Sedangkan si iPhone XR itu dia sedikit rada-rada pucat gimana gitu. Sebenarnya sih nggak pucat sih, ini udah termasuk hangat juga, udah termasuk oke. Tapi di sini gue coba sedikit ulik-ulik, anjay apa coba tuh ulik-ulik. Gue di sini coba sedikit modifikasi foto yang ada di iPhone XR biar lebih terlihat lebih hangat, sedikit lebih sedikit lebih warmy dikit lah dibandingkan foto XR sebelumnya. Jadi gue pengen nyoba nyaingin si hasil foto dari iPhone SE. Jujur gue kalau buat masalah hasil foto, sebenarnya itu hasil foto, hasil video itu masih bisa diedit cuy. Kalau masalah terlalu biru lah, terlalu kuning lah. Di sini yang menjadi poin adalah ketika lu ganti handphone dan lu emang pengen pakai buat foto ataupun video perekaman yang bagus, yang lu incar seharusnya sharpnya, tajamnya cuy. Kalau buat saturasi dan lain-lain itu masih bisa diedit. Tapi ketika lu foto hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ketajamannya dan sedikit ada kayak gradasi yang aneh-aneh, menurut gue agak susah sih. Cuman sini lu bisa lihat ini hasil sebelumnya ya. Ini hasil sebelumnya, XR fokus sebelah kanan. Sekarang tarat, setelah gue edit jadi lebih hangat dan lebih lebih kelihatan hidup sedikit lah. Kalau buat realitanya sih sebenarnya nggak ada di kedua foto ini, cuman udah mirip-mirip sih. Cuman kalau buat lebih real lagi nggak seperti ini hasilnya. Gue udah coba bandingin. Dan ini sebelumnya sedikit lebih pucat kan. Kalau lo emang masih bingung perbedaannya apa, ini gue coba kasih slideshow kanan kiri sama-sama iPhone XR sebelum dan sesudah diedit. Yang di kiri sebelum, yang di kanan sesudah gue edit. Yang gue edit di kanan itu gue pengen ngikutin ala-ala iPhone SE. Jadi menurut gue ya, ketika lu punya iPhone XR, terus lu pengen upgrade gitu ya ke iPhone SE,
Ya kali kan lu di luar sana duitnya banyak kan, pengen nyoba iseng-iseng, gue move on dulu ke iPhone SE. BT pakai iPhone 10R, lagi pula iPhone SE kan kameranya sama kayak iPhone 11. Kalau menurut gue nggak semua copy paste dari iPhone 11 itu, entahlah sensor lah, hasil fotonya dan lain-lain. Menurut gue masih banyak sih kekurangan yang ada di iPhone SE ini. Ini kamera iPhone 10R, coba kenapa gue bandingin sama iPhone 10R, kenapa bukan sama iPhone 8? Hal yang paling mendasar adalah karena ya kalau buat lo belum punya keduanya, lo masih bimbang kan iPhone 10R atau iPhone SE. Dan ini hasil video dari iPhone SE. Kalau gue bandingin dari iPhone 10R tadi, iPhone 10R tadi sama kayak hasil fotonya dia sedikit sedikit lebih ke biru-biruan sedikit, sedangkan si iPhone SE ini dia sedikit lebih hidup gambar ya. Hasil videonya maksud gue dia sedikit lebih hangat. Cuman buat ketajaman dia sama aja cuy, serius. Antara kedua handphone ini buat ketajaman video, perekaman video itu dia kayak beda-beda tipis gitu. Kalau sekilas lihat ya sama aja. Cuman kalau lu zoom, kalau lu emang megang handphonenya ya, itu sama aja. Kalau kalau lu zoom, lu megang handphonenya, maksud gue itu lebih kelihatan lebih detail sedikit di iPhone SE. Untuk speaker, ini nih, ini salah satu yang menurut gue nggak ada spesial sama sekali. Serius. Untuk hasil speaker gue biasa aja, B aja. Kalau kita move on ke websitenya si iFixit, ini lu bisa lihat di sini perbandingannya dengan iPhone 8, sama-sama iPhone 8, dibandingin langsung iPhone 8 dengan iPhone SE generasi kedua. Ini kalau kita bisa lihat untuk buzzer alias speaker yang buat ngasilin bunyi-bunyi atau suara gitu, semuanya bisa dipindahin. Jadi buat kualitas speaker gue nggak kecewa juga sih, karena emang desainnya memang bawaannya iPhone 8. Cuman buat experience pemakaian gue pribadi aja, gue lebih suka di hasil speaker iPhone 10R. Bahkan gue lebih suka di hasil speaker iPhone 10. Ini menurut gue ya. Kalau gue boleh bilang, gue lebih banyak ngetesnya sih gue bandingin sama iPhone 10R. Perbedaan paling mencolok speakernya itu iPhone 10R itu lebih ngebass gitu cuy. Lebih hidup banget suaranya. Ya pokoknya lebih-lebih lah di iPhone 10R. Speakernya jauh lebih bagus. Ini gue coba move ke bagian iPhone 10R. Gue pengen kasih lihat ke lu bahwa speaker iPhone 10R tuh beda dengan iPhone SE. Sedikit gue kasih lihat deh, bentar. Biar lu lebih percaya deh apa kata gue. Yang jelas kalau lu pengen ngincar hasil speaker yang bagus dan lu upgrade ke iPhone SE, menurut gue coba deh lu move on ke iPhone 10R aja. Karena hasil speaker lebih bagus cuy, seriusan deh. Kalau buat hasil foto dan hasil video, ya lu bisa pertimbangkan dengan apa yang gue kasih lihat tadi. Cuman kalau buat low light, gue lebih milih iPhone 10R dibandingkan iPhone SE. Ini lu bisa lihat kan, speakernya beda men sama iPhone SE ya. Jadi menurut gue eh ini untuk teknologi buzzer dia emang sedikit lebih maju dibandingkan iPhone SE, mengingat iPhone SE yang generasi terbaru kan basicnya dari iPhone 8. Untuk urusan speaker, iPhone 10R menang. Nah, yang ini yang gue pengen bahas, baterai. Untuk baterai consumption, sebenarnya sih nggak mesti dibahas juga, lu udah pada tahu kali ya. Karena untuk kapasitinya aja masih di bawah 2000 mAh. Menurut gue apa yang bisa lu andelin dengan chipset yang gede gini ketika lu pakai buat main game ya udah kayak apa ya, udah kayak mesin yang benar-benar boros, ngebut tapi boros, performanya oke tapi boros. Menurut gue ya, kenapa gue bisa bilang boros? Gue sehari itu ngecas 2 kali bahkan sampai 3 kali cuy. Seriusan deh, gue pernah nyoba handphone ini buat ngerekam video, buat gue jadiin satu konten. Gue nonton YouTube, terus gue ngerekam video, gue ngedit di handphone ini, nyoba-nyoba ngedit di HP gitu kan, biar ala-ala full ngetes gitu kan. Dan hasilnya adalah mengagumkan sekali. Itu gue sehari 3 kali ngecas cuy. Itu gue sehari 3 kali ngecas, dan dimana itu nggak banget bagi gue ketika ya lo di tahun 2020 beli handphone baru, harganya itu masuk ke Indonesia 9 juta 10 jutaan gitu. Pokoknya sekitar segitulah. Lo ngecas kalau buat pemakaian full berat gitu, berat total, lo harus ngecas 2 sampai 3 kali. Sebenarnya gue pemakaiannya terlalu parah sih, cuman kan nggak tahu juga di luar sana kan kayak gimana. Ya namanya juga chipsetnya udah oke kan, performanya udah oke, NAND-nya juga udah beda dan lain-lain. Ya udah mendukung banget lah buat ngebut gitu kan. Ya kali nggak dipakai secara membabi buta kayak gue. Jadi menurut gue baterainya ini nggak sinkron dengan mesin yang ada di iPhone SE ini. Cuman ini menurut gue pribadi.
experience gue, pemakaian gue maksud gue. Tapi selebihnya sih oke banget sih. Gue udah nyoba buat ngerekam video juga. Mungkin buat yang belum nonton, coba deh cek video gue. Gue buat satu konten full. Itu semua gue rekam pakai iPhone SE. Semua videonya dari detik awal sampai detik akhir. Dan gue editnya di iPhone XR. Di iPhone SE maksud gue. Kebacot tapi salah nyebut. Di iPhone SE gue ngerekam, ngeditnya di iPhone SE juga. Cek videonya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini biar lo nggak bingung video yang mana. Oke, mungkin sampai di sini dulu gue nge-review iPhone SE generasi kedua ini. Nih review jujur gue, apa yang gue alamin aja gue ceritain ke lo. Selebihnya sih nggak ada masalah lagi sih, oke aja, fine aja. Handphonenya bagus cuy, handphonenya bagus. Dan apa ya, mungkin kalau gue bukan berurusan sama konten, gue ngeluarin duit 3 juta gitu kan buat iPhone ini, mungkin udah dapat kali beat ember gitu kan. Tapi permasalahannya adalah handphone ini kalau orang beli normal harganya kan 10 juta, 9 juta, 10 juta. Gue gak tahu pastinya berapa ntar ke depannya. Tapi yang jelas menurut gue, ini poin-poin yang bisa gue sampein ke lu aja ya. Mulai dari baterai, enggak. Kualitas speaker, B aja. Kualitas kamera untuk video low light kurang. Don't seem right. She catch my mind. She stole the light.